Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Fatih Enzati Sayuga Wardana dari kelas pendidikan Kimia C 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang pemanfaatan sampah plastik sebagai ekobrik. Pertama, kita harus tahu apa itu sampah. Menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak dengan sendirinya. Lantas, apa itu plastik? Plastik merupakan polimer rantai panjang atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau disebut dengan monomer. Plastik umumnya terdiri dari polimer karbon saja, atau dengan oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang pada salah satu ikatan monomernya. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer. Setelah itu, kita harus tahu apa jenis-jenis plastik yang ada di dunia ini. Jenis plastik itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah polyethylene terephthalate. Plastik jenis ini hanya ditujukan untuk digunakan sekali pakai karena lapisan polimernya yang bersifat zat karsiogenik yang mudah larut dalam air. Zat tersebut dapat menyebabkan kanker. Contoh plastik ini pada botol minuman, botol minyak, dan botol-botol kemasan seperti itu. Yang kedua, ada high density polyethylene. Plastik jenis ini cukup aman untuk digunakan berulang kali dan paling sering didaur ulang, dan proses yang sederhana membuatnya sering digunakan. Contoh penggunaan plastik ini adalah pada galon air minum, botol sampo, botol sabun, dan lain-lain. Selanjutnya, plastik jenis ketiga yaitu PVC atau polyvinyl klorida. Disebut juga plastik beracun karena mengandung zat yang mudah larut dan berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan plastik ini sebagai contoh adalah pipa air dan juga mainan anak. Selanjutnya ada low density polyethylene. Plastik ini bersifat elastis, memiliki daya tahan yang lama dan dapat digunakan berulang kali. Contoh jenis plastik ini digunakan sebagai kresek, kantong plastik, dan kantong belanjaan. Selanjutnya ada PP atau polypropylen. Plastik ini digunakan untuk tempat makan atau minuman yang sering kita temui di restoran cepat saji. Karena plastik ini sangat kuat dan cukup aman meski digunakan pada suhu yang panas. Sebagai contoh, tadi ada kotak makan, tempat minuman, sedotan, itu menggunakan polypropylen. Selanjutnya, jenis ke-6 yaitu adalah polistiren. Plastik jenis ini dikenal sebagai styrofoam, yaitu yang memiliki ciri ringan dan mudah dibawa kemana saja. Selain itu, plastik ini juga sangat susah untuk didaur ulang dan juga berbahaya bila terkena suhu panas karena sekali lagi akan mengeluarkan zat karsiogen yang dapat menyebabkan kanker. Contoh penggunaan plastik ini untuk kemasan makanan, kemasan telur, dan lain-lain. Selanjutnya ada others. Itu adalah plastik-plastik yang tidak termasuk ke dalam 6 jenis plastik sebelumnya, seperti polikarbonat, polyastic fiber, nilon, dan fiberglass. Selain itu, plastik ini juga berbahaya karena menghasilkan racun yang disebut BPA yang menyebabkan kerusakan organ dan hormon. Berikut ini adalah 5 jenis sampah plastik yang sulit terurai alami. Seperti kita ketahui, kantong plastik sering kita gunakan. Itu membutuhkan 10 hingga 20 tahun untuk terurai secara alami di tanah. Selanjutnya ada botol plastik.
botol mineral, dan lain-lain kita sering gunakan, ternyata membutuhkan 50 hingga 80 tahun untuk terurai alami di tanah. Sedotan plastik. Jenis plastik ini sangat banyak digunakan untuk minum dan berbagai kegiatan lainnya. Dan fakta menyatakan bahwa sedotan merupakan plastik yang sangat berbahaya apabila dibuang ke laut, karena banyak biota laut yang mati akibat sedotan plastik. Kemasan saset. Seluruh produk yang kita gunakan tidak bisa terlepas dari kemasan saset, dan itu membutuhkan 50 hingga 80 tahun untuk terurai alami di dalam tanah. Yang paling berbahaya itu adalah styrofoam, karena plastik jenis ini memiliki suatu susunan yang rumit, yaitu memerlukan 450 tahun untuk menjadi plastik mikro belum terurai, yaitu plastik mikro yang berbentuk kecil. Dan ini adalah data penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Seperti kita ketahui, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Pada peringkat ketiga ada 83,4 juta ton per tahun diduduki oleh Filipina. Indonesia 180,2 juta ton per tahun. Sedangkan Cina menyumbang 262,9 juta ton per tahun plastik. Terus apa bahaya plastik di laut dan lingkungan sekitar kita? Tentunya plastik ini akan membahayakan biota laut, di mana banyak kejadian di mana biota laut itu mengira bahwa plastik merupakan sumber makanan, sehingga mereka menelannya bulat-bulat. Sebagai contoh adalah terdamparnya ikan paus yang saat dibedah itu ternyata banyak sekali sampah plastik di dalamnya. Selain itu, plastik juga akan menimbulkan pencemaran di dalam laut. Pencemaran di dalam laut ini bisa menghalangi seluruh proses terjadinya ekosistem, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang bisa merusak tatanan kehidupan yang ada. Lantas bagaimana kita mengatasi masalah sampah plastik ini? Berikut adalah solusi yang menurut saya paling tepat. Mari kurangi sampah plastik dengan membuat eco brick.